Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Rahman, NIM 2025056, Manajemen 5A. Saya akan merangkum materi yang ditugaskan di tugas akhir ini. Yang pertama, kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi yang detail yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Pengertian teori menurut para ahli yaitu pertama Siti Rahayu Haditono pada tahun 1999. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, atau meramalkan gejala yang ada. Tingkat dan fokus teori. Yang pertama, mikro, meso, dan makro. Kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyesuaikan instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas apa yang akan dipakai. Teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam lingkungan atau konstruksi variabel yang akan diteliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan persyaratan yang bersifat prediktif untuk mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Yang keempat, deskripsi teori. Deskripsi teori itu merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teliti pertautan antara variabel yang diteliti. Perlu dijelaskan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis krisis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Dan yang kedelapan, hipotesis. Contoh dari teori pengambilan keputusan itu adalah jika suatu manajer harus mengambilkan suatu keputusan untuk perusahaannya dalam waktu mendadak, dan seorang manajer itu harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dan tidak berpengaruh pada perusahaan. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8, metode pengumpulan data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik, kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan data. Jenis data: data kuantitatif, data kuantitatif, data kualitatif. Tipe data adalah categorical, numerical, data continuous. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Screening: baik sekali, 4 baik, 3 kurang baik, 2 tidak baik, 1 baik. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah
secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh penelitian perorangan maupun organisasi. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti referensi konsumen bioskop. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek penelitian. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya, pada penelitian yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Macam-macam data berdasarkan sumber data. Data internal adalah data yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau dari dalam organisasi maupun orang itu sendiri. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi kondisi yang dari luar organisasi. Contohnya data sejumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat referensi pelanggan, persebaran produk dan sebagainya. Klasifikasi data berdasarkan jenis data. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Fitri tinggi dibanding Idul Adha. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur dan mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Ciri instrumen yang baik adalah yang valid atau salih, reliabilitas sensitif, objektivitasnya tinggi, pasibilitasnya baik. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Macam-macam validitas adalah validitas rupa, validitas isi, validitas konstruksi, validitas kriteria, validitas eksternal, validitas reflektif. Reliabilitas, bagaimana konsisten alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Cara menentukan reliabilitas adalah tes result, tes belah dua, bentuk ekuivalen. Contoh menentukan reliabilitas itu seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah menunjukkan validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat atau instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Giselit pada tahun 1981. Sedangkan reliabilitas adalah seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dan karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali. Menurut Giselit pada tahun 1991. Dengan demikian, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk keadaan instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Contoh kerangka dari reliabilitas adalah ini. Validitas eksternal adalah bila data yang dicapai dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Yang pertama, pemilihan sampel yang tidak bias. Jumlah sampel besar melibatkan banyak situasi, periode waktu yang relatif panjang. Validitas internal adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Yang pertama, konten validitik, criterion related
validity, validity. Validitas internal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Content validity, face validity. Jika instrumen yang digunakan dianggap cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi dan elemen yang menggambarkan konsepnya, misalnya image perusahaan dengan dimensi opini masyarakat atas tanggung jawab biasanya sosialnya. Untuk mengukur validitas instrumen ini biasanya menggunakan judgment ahli atau final reflection. Criterion relative validity digunakan untuk mengukur perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Controls validity menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu controls. Reliabilitas. Yang pertama, stabilitas. Pada teknik ini kita mengembangkan kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Yang kedua, apakah harga di kereta ini telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Yang ketiga, kemudian teknik ulang. Pada teknik ini kita bagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, pada minggu ditanyakan bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Casablanca. Pada minggu ketiga ditanya lagi responden yang sama dengan pernyataan yang sama. Yang kedua, konsistensi. Inter-item konsistensi adalah konsistensi jawaban responden atas semua item di kuis instrumen, diukur dengan korelasi yang tinggi antara masing-masing kuis. Spill help reliability menunjukkan korelasi antara dua bagian kuis, diukur dengan koelarasian yang tinggi dari dua kelompok tersebut. Validitas eksternal dapat digenerasikan apabila dipakai pada orang setting waktu yang berbeda. Yang internal, apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Definisinya, pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Tujuannya mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang digunakan pada tahap pengumpulan data. Pengelolaan data. Yang pertama, untuk memperoleh data statistik, maka data yang telah dikumpul dari elemen-elemen yang diselidiki harus diolah. Arti mengolah data adalah mengubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkas yang berupa angka-angka ringkasan. Pengertian pengolahan data 2. Data mentah yang dikumpulkan apabila diolah kembali, disajikan dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar perkembangan pembuatan keputusan. Pengelolaan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat-alat elektronik seperti kalkulator atau komputer. Metode pengelolaan data secara umum dibagi menjadi pengolahan data secara manual, pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data secara manual dapat dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak, memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, pelaksanaan pemilu menggunakan telemark. Pengolahan data secara elektronik memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Beberapa contoh angka ringkasannya hasil pengolahan data.
Misalnya keterangan tentang jumlah, keterangan tentang rata-rata, keterangan tentang persentase, keterangan tentang rasio, keterangan tentang rate, dan sebagainya. Penyajian data. Prosedur penggunaan tabel dan grafik dapat digunakan. Bentuk penyajian data bisa tabel dan grafik. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Kategori X, jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka maupun simbol yang biasanya berasal dari variabel yang telah dibuat. Jenis data dapat disediakan dalam bentuk tabel dan grafik adalah cross-station data dan data berkala. Cross-station data adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Contohnya tabel penjualan pada PT Dharma Bakti menurut jenis barang dan daerah penjualan pada tahun 2018 sampai 2019 dalam bentuk satuan. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contohnya grafik perkembangan hasil penjualan PT Sumber Sehat menurut jenis barang pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Bentuk tabel. Tabel satu arah, tabel dua arah, tabel tiga arah. Tabel satu arah adalah tabel yang membuat keterangan suatu hal atau suatu karakteristik saja, misalnya data personal, jumlah, misalnya masa kerja, pendidikan, umur, golongan darah, dan sebagainya. Yang kedua, tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan golongan darah, agama dan pendidikan. Tabel tiga arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik, misalnya data personalia menurut masa kerja, pendidikan, golongan darah, masa kerja, umur, serta golongan. Bentuk grafik. Grafik garis, grafik batang, grafik lingkar, grafik gambar, dan grafik berupa peta. Analisis data. Langkah-langkah yang dapat dalam analisis data adalah kuantitatif, data coding, data ethering, data cleaning, data output, data analyzing. Pengkodean data atau proses penyusunan secara sistematis data mentah yang dapat di dalam kuesioner dalam mesin pengelolaan data semisal SPSS. Contoh variabel jenis kelima. Yang pertama laki-laki, dua perempuan. Variabel jenis pekerjaan yang pertama TNI, yang kedua PNS. Data coding. Data coding digunakan untuk sebagai dasar dalam pembuatan buku atau coding box. Kuesioner dalam pernyataan tertulis lebih mudah untuk dilakukan coding apabila dibandingkan dengan pernyataan terbuka. Pemindahan data ke komputer, data entry. Kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengelolaan data. Pembersihan data atau cleaning data. Data cleaning. Kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya atau data yang real dan tidak neko-neko. Tipe kesalahan dalam data cleaning. Tipe kesalahannya tuh kesalahan yang diakibatkan oleh penelitian ketika memasukkan data ke dalam mesin pengelolaan data. Contoh kuesioner. Apakah Anda menggunakan Pepsodent? Jawabannya A, ya, B, tidak. Yang kedua, apakah Anda puas dengan khasiat Pepsodent? Jawabannya puas dan tidak puas. Bagaimana rasa varian Pepsodent? Segar dan tidak segar. Sama halnya dengan apakah Anda puas dengan Universitas Pasir Pengayaran? Jawabannya puas dan tidak puas. Berbagai metode analisis data. Sukses
successive avocation. Demikian hasil dari rangkuman saya. Apabila salah kata atau ada yang tidak jelas dalam penyebutannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.